Jadi setiap langkah atau saben jangkah yang kita lakukan untuk menuju masjid itu akan dicatat, artinya akan diberikan pahalanya dan akan mengangkat derajat. Ya. Hadis nomor 134. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min riwayatin Hudzaifah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6021 dan hadis riwayat Muslim nomor 1005. Kalau hadis riwayat Bukhari ini dari Jabir radhiyallahu an, kalau hadis riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Beda jalur perawinya dari sumbernya. Jadi pelajarannya adalah setiap amal dan kebaikan yang dilakukan seorang muslim diberi pahala dan ganjaran seperti pahala dan ganjaran sedekah. Kullu ma'rufin sadaqatun. Sehingga kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, sikap yang baik itu pahalanya bagaikan kita melakukan sedekah. Ya, jadi jangan sepelekan kebaikan-kebaikan kecil, walaupun itu hanya sekedar ucapan yang tidak menyakiti orang lain, ucapan yang walaupun juga kadang memang ya agak sulit ya, kata-kata yang baik itu, karena kata-kata yang baik itu juga perlu pembiasaan ya. Kadang kita kalau terbiasa, yang Jawa ini kok biasa glenyean kadang guyonan yang kadang berlebihan. Tanpa kita sadari, guyonan itu kadang menyinggung orang lain. Karena orang itu kan tidak sama. Kata-kata yang sama didengar oleh saya dan oleh jenengan boleh jadi berbeda nanti sikap responnya. Ada yang tersinggung, ada yang malah guyu, kan begitu ya. Nah, inilah perlunya kita menjaga. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Sehingga di sini mudahnya ditunjukkan kepada kita jalan-jalan sedekah itu. Bahkan di hadis berikut ini agak panjang, luar biasanya jalan sedekah yang bisa kita lakukan. Hadis nomor 135. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatan. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang menanam tanaman lalu hasil tanaman itu dimakan, maka itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri dari tanaman itu termasuk sedekah baginya, dan bila hasil tanaman itu diambil orang, maka itu juga menjadi sedekah baginya. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tairun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, seorang muslim yang menanam tanaman lalu hasil tanaman itu dimakan oleh manusia, binatang atau burung, maka itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.
Wa fi riwayatin lahu la yaghrisul muslimu gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqatan. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain disebutkan pula, seorang muslim yang menanam tanaman atau menebar benih, kemudian hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia, binatang atau sesuatu yang lain, maka itu menjadi sedekah baginya. Bukhari nomor 2320, Muslim nomor 1552 dan beberapa lain diriwayatkan beberapa kali. Dalam hadis ini jemaah dimuliakan oleh Allah, amal yang luar biasa itulah yaghrisu, yaitu menanam. Ya, namanya menanam berarti tanaman ya. Yaghrisu ini kata yang biasa digunakan untuk menanam pohon besar yang ada buahnya. Ya, pohon besar, bukan tanaman yang yang kecil, yang tidak ada pohonnya ya. Kalau yang lain selain pohon besar itu kalimatnya yazra'u ya, itu yazra'u itu menanam tanaman-tanaman seperti padi, jagung dan sebagainya. Kalau yaghrisu ini menanam pohon, mangga, jambu, terus napa malih biasa nih sing enten wae niku. Termasuk pohon-pohon yang buahnya itu hanya bisa dimakan oleh binatang atau burung. Nah, itu pohon besar. Nah, ketika seseorang muslim menanam tanaman itu dan kemudian berbuah, apakah itu buahnya dimakan oleh manusia atau binatang atau burung atau bahkan dicuri orang, itu bagi yang menanam itu pahalanya adalah seperti halnya dia bersedekah. Jadi kalau kita ingin banyak bersedekah, tanamlah tanaman ini di tempat-tempat yang memungkinkan. Tapi mboten parang ndak boleh di tanahnya tetangganya ya. Aku pengen sedekah tak tanduri duren. Nah, ini di tempat-tempat yang memungkinkan. Kalau di tempat kita misalnya, kalau lingkungan itu biasanya kan di pinggir jalan depan rumah kita ada tanamannya, kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin ya jangan. Atau di hutan. Di hutan itu kalau kita kadang jalan-jalan bersepeda melewati hutan-hutan, itu sempatkan menanam tanaman yang bisa berbuah. Karena nilainya sedekah ya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ketika itu masih tetap ini pahalanya luar biasa. Di sini menunjukkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, anjuran untuk menanam pohon dan bercocok tanam dan penjelasan mengenai keutamaannya. Jadi kalau yang hobinya tandur-tandur, ini hobi yang luar biasa, diniati sedekah Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, usaha untuk memberikan manfaat kepada semua makhluk Allah, memudahkan urusan dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, seorang muslim mendapat pahala bila harta bendanya dicuri atau dirusak, sedang dia bersabar dan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Nah, jadi kalau kecurian sesuatu, sabar saja ya, karena itu menjadi sedekah. Ya seikhlas-ikhlasnya, motor sing hilang ya lapor polisi kan gitu ya. Mudah-mudahan ketemu seperti itu. Maksudnya ketika yang dicuri itu adalah sesuatu yang biasa dimakan. Ya, kadang orang kan bukan niat mencuri tapi tertarik nyicipi kan gitu. Ada mangga di depan rumah kok wis muateng atau ranum gitu. Kayaknya seweger terus sing kagungan dalam kok ya pas tutupan arep izin jaluk ya, diambil saja. Nah, itu diikhlaskan ya, diikhlaskan. Gitu. Tapi kalau kita pas lihat gitu ya jangan ngambil.
ngambil niatnya aku ngekei sedekah biar orangnya bersedekah kepada saya. Nggih. Status yang ngambil dengan yang diambil berbeda, nggih, berbeda. Artinya ketika itu dicuri, bagi yang punya itu bersabar itu pahala. Tapi ketika yang nyuri tetap itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, itu beberapa hadis jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Isa aja bidul, Pak. 38. Nggih. Jadi jalan kebaikan, amal-amal yang bisa kita pilih itu begitu banyak dan luar biasa. Saya bacakan lagi satu hadis yang terkait dengan keutamaan berjalan ke masjid. Hadis nomor 136. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala arada banu salimata ayyang taqilu qurbal masjidi fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an taqilu qurbal masjid faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalik faqala Bani salamata diyarakum tuktab atharakum diyarakum tuktab atharukum wa fi riwayatin inna bikulli khutwatin darajatan rawahu Muslim wa rawahul Bukhari aidan bima'nahu min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang Bani Salimah ingin berpindah rumah di dekat masjid karena rumahnya jauh. Berita itu pun sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda kepada mereka, telah sampai berita kepadaku bahwa kamu sekalian ingin pindah agar dekat dengan masjid. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, kami memang ingin pindah mendekati masjid. Beliau bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah kamu sekalian di rumahmu yang sekarang, karena bekas langkahmu akan dicatat. Tetaplah kamu sekalian pada rumahmu yang sekarang, karena bekas langkahmu akan dicatat. Jadi beliau mengatakan ini 2 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan, setiap langkah itu mengangkat 1 derajat. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Diyarakum itu tetap tinggal di rumahmu, ya. Atharuhum, bekas langkahmu, yaitu langkah yang diayunkan ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat dan sholat lainnya dengan berjamaah. Al-khutwatu dengan dhamma-nya adalah jarak antara 2 telapak kaki ketika sedang melangkah. Tiang Jawa ini mastani jangkah. Jadi setiap langkah atau saben jangkah yang kita lakukan untuk menuju masjid itu akan dicatat, artinya akan diberikan pahalanya dan akan mengangkat derajat. Nah, pelajarannya sesungguhnya pahala suatu amal setara dengan tingkat kesulitan yang diperlukan dalam melakukan amal itu, tanpa memaksakan diri untuk menambah atau menguranginya. Yang kedua, anjuran untuk melakukan salat jamaah di masjid meski rumahnya jauh dari masjid. Yang ketiga, tidak boleh mempersempit jalan dan berdesak-desakan di tempat umum seperti masjid dan lainnya, karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan mereka berdesakan agar tidak diikuti orang lain. Jadi selain tadi di depan tentang keutamaan salat jamaah dan sebagainya, ternyata jarak rumah kita dengan masjid itu juga mendatangkan pahala. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu menjaga ini dengan baik, menjadi jalan-jalan kebaikan yang bisa kita harapkan akan kita petik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah senantiasa membimbing kita sampai akhir hayat kita istiqomah sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.